Oke, sudah. Udah direkam, udah jadi host. Saya off. Baik, Bu. Ini sudah terlihat, Bu, ya? Bu? Bu Wasinga? Ya, sudah, Ustaz. Ya. Baik, sebelumnya ini mohon maaf karena saya di Aman, terus tadinya mau pulang tadi siang. Tapi sepertinya tidak memungkinkan. Jadi ini pakai laptopnya teman saya, bukan laptop saya gitu. Nah, jadi ini tidak ada artinya gitu. Ya. Nggak apa-apa. Baik. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan nasbul fi'lil mudhari, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan nasbul fi'lil mudhari? Jadi bagaimana fi'lul mudhari tersebut dalam keadaan nasab, ya. Nah, daripada dalam keadaan nasabnya ini, di situ terdapat huruf-huruf tertentu yang dapat menyebabkan fi'lul mudhari tersebut dalam keadaan nasab. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya istilahnya terdapat beberapa huruf yang mana dapat menyebabkan fi'lul mudhari tersebut dalam keadaan nasab. Nah, di sini apa aja huruf-huruf tersebut? Yaitu yang pertama ada apa? Ada an, ya. Ada an, habis itu ada lan, ya. Ada lan. Nah, selanjutnya di situ juga ada lamu taklil, ya. Lamu taklil, habis itu ada kai, ya. Ada hatta. An itu maksudnya lamu taklil itu apa itu artinya taklil? Untuk mengungkapkan alasan, ya. Taklil itu untuk mengungkapkan alasan, ya. Contohnya seperti halnya yaitu contoh ya, liyak tuba ad-darsa. Nah, ini kita lihat di sini liyak tuba. Nah, ini artinya apa? Yaitu untuk menulis pelajaran. Ya. Nah, mungkin sebelumnya bisa ditambah, ya. Ihtamma at-thalibu liyaktuba ad-darsa, ya. Jadi apa namanya? Seorang murid itu begitu memperhatikan, ya, untuk menulis pelajaran. Nah, apa yang menyebabkan si tolib ini, apa yang menyebabkan yaitu murid tersebut mungkin memerhatikan gurunya. Apa yang menyebabkan tolib tersebut memerhatikan gurunya, yaitu dikarenakan untuk supaya dapat menulis pelajaran. Ya, jadi itu yang disebut dengan lamu taklil, yaitu lam yang berfungsi untuk mengungkapkan alasan. Ya. Nah, kalau misalnya an itu apa itu artinya? An itu sebenarnya tidak memiliki arti tertentu, tetapi dia memiliki fungsi
Yaitu untuk apa? Untuk menghubungkan di antara dua fi'lul mudhari. Ya. Seperti itu. Jadi ketika misalnya di situ ada dua fi'lul mudhari yang bertemu, maka fi'lul mudhari yang kedua itu menggunakan an, ya, atau misalnya tidak mesti sebagai penghubung daripada dua fi'lul mudhari, ya. Kita lihat di sini, ya. Fatolaba minni an ahfazo malahu, ya, yaitu bagaimana dia meminta dariku untuk agar saya dapat dapat menjaga hartanya, ya. Di sini juga ditunjukkan, yaitu bagaimana untuk menghubungkan, ya, fi'lul mudhari dengan kalimat sebelumnya, ya, dengan kata sebelumnya, agar apa? Agar lebih nyaman dalam diungkapkan, ya. Fatolaba minni, kalau misalnya fatolaba minni ahfazu malahu, nah itu mungkin kurang ini, Bu, ya, kurang selaras, kurang nyaman dalam mengungkapkannya. Maka untuk diselaraskan itu dia menggunakan an, ya. Fatolaba minni an ahfazo malahu, ya. Itu untuk menunjukkan ungkapan dari apa yang diminta, seperti itu. Selanjutnya lamu ta'lil tadi udah, yaitu lam yang menunjukkan untuk mengungkapkan alasan. Kalau misalnya lan apa? Lan itu artinya tidak pernah, ya, atau tidak akan pernah, ya, itu artinya lan. Misalnya lan yakula lahmal ghanami, ya. Misalnya seseorang tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah memakan daging kambing. Ya, misalnya kan ada sebagian orang yang tidak suka, ya. Nah, seperti itu, lan. Misalnya ini, lan ardo, maka artinya apa? Saya tidak akan pernah ridho. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, itu kai. Apa itu artinya kai? Seperti? Kai itu artinya supaya. Supaya. Ya. Artinya supaya. Terus habis itu hatta. Hatta itu artinya hingga. Ya. Seperti halnya hatta yanjua minal goroki, ya, hingga dia dapat selamat dari tenggelam. Nah, hatta itu artinya hingga atau ya sampai dia selamat dari tenggelam. Nah, selanjutnya, jadi ada berapa huruf yang dapat menasobkan fi'lul mudhari? An, lan, ya, ada kai, hatta. Ya, ada 5, ya, yaitu an, lan, lamu ta'lil, kai, sama hatta. Pada artinya, kalau misalnya fi'lul mudhari ini didahului, ya, atau dimasuki salah satu daripada huruf-huruf tersebut, ya, yang kelima huruf ini, maka hukum daripada fi'lul mudhari'nya itu harus nasab. Nah, seperti itu, ya. Baik. Selanjutnya, alamatu nasbil fi'lil mudhari. Nah, untuk daripada ini, ya, tanda nasabnya fi'lil mudhari itu sebenarnya apa? Fathah. Sebenarnya fathah az-zohiroh, ya, secara umumnya itu berupa fathah yang tampak apabila idza kana shahihal akhir. Yaitu apabila huruf terakhir daripada fi'lul mudhari tersebut berupa apa? Harfun sahih. Ya, seperti itu. Atau, ya, wa kadzalika idza kana mu'talul akhir bil waw, ya, bisa juga itu huruf terakhirnya berupa huruf
ilah, tetapi huruf ilahnya harus huruf Wow. waw. Ya, contohnya hatta yan Yan jua. ju. Nah, jadi kalau misalnya yaitu apa namanya fi'lul mudhari yang dinasobkannya itu berupa huruf mu'tal akhir atau yang diakhiri oleh huruf illah dan juga apa namanya itu berhuruf waw, maka Fathah juga. ya maka berharokat apa? Berharokat Fathah. fathah apabila didahului salah satu huruf nasab. Nah, dan juga selanjutnya itu juga berlaku untuk huruf illah berupa apa? Berupa huruf Ya. ya. Ya, berupa huruf ya. Seperti halnya qabla an yahtafiya. Ya. Qabla an yahtafiya tahtal ma'i. Sebelum dia tersembunyi di bawah air. Ya. Nah, di sini kita lihat yahtafi, ya, yahtafiya itu berupa mu'talul akhir dengan huruf apa? Ya. Dengan huruf ya. Maka dari itu untuk fi'lul mu'tal akhir dia yaitu dinasobkan, ya setelah dinasobkan dia menjadi mansub dengan tanda fathah, yaitu berlaku untuk dua huruf. Ya, jika huruf ilahnya berupa waw sama jika huruf ilahnya berupa huruf ya. Ya, seperti halnya hatta yang jua sama qoblaan yahtafiya. Ya. Jadi alamatun nasbil fi'lil mudhari yaitu berupa fathah itu ada berapa ketentuan? Ada 3 ketentuan, ya. Yang mana tanda daripada nasabnya fi'lil mudhari itu dengan fathah itu ada 3 ketentuan. Ya, ketentuan yang pertama apabila yaitu sohihul akhir. Ketentuan yang kedua apabila mu'talul akhir dengan huruf waw dan ya. waw. Yang ketiga baru mu'talul akhir dengan huruf ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya wa amma idza kana al-fi'lul mudhari mu'talul akhir bil alif. Nah, apabila fi'lul mudhari'nya itu berupa huruf illah, ya. Huruf terakhir dia berupa fi'lul mu'tal yang mana huruf illah pada bagian akhirnya itu berupa alif, ya. Kalau tadi kan waw udah jelas ya. Habis itu huruf illah terakhirnya yaitu berupa ya juga sudah jelas. Alamahnya apa? Yaitu berupa fathah. Nah, kalau misalnya mu'talul akhir, nah huruf ilahnya itu dengan alif, maka bagaimana? Fa innahu yakunu mansuban bil fathati al muqaddaroh, ya. Maka dia akan menjadi mansub dengan fathah tetapi muqaddaroh. Apa itu muqaddaroh? Muqaddaroh itu artinya tidak tampak. Ya, muqaddaroh itu artinya tidak tampak. Ya. Jadi secara tampaknya bagaimana? Ya tidak ada yang berubah ya secara tampaknya. Seperti halnya ardo, ya. Ardo itu artinya saya ridho, ya. Terus ditambah huruf lan, ya, maka menjadi lan ardo, ya tetap tidak berubah, tetap ardo, ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa i'rabnya, yaitu dia sebenarnya mansub dengan fathah, tetapi di mana fathahnya yaitu muqaddaroh. Apa artinya muqaddaroh? Yaitu tidak terlihat, ya, atau tidak tampak. Nah, seperti itu ya. Baik, contoh lainnya misalnya apa?
Coba Ibu ini ya, coba tambahkan huruf an sebelumnya. Misalnya yad'u ya. Yada'u ayyada'uwa. Nah, betul ya. Yad'u menjadi Ayyada'uwa. an yad'uwa. Habis itu contoh lainnya yamshi. An yamshi. An yamshiya. Betul, an yamshiya. Habis itu apa ya? Yang ini, yang dengan alif. Yasro. Yes. Misalnya ini Bu, apa namanya? Dikodok ya. Kalau misalnya mengkodok kan yakdi. Nah, ini dikodok yaitu yukdo. Yukdo. Ya. Ayyukdo. Ya, maka apa? Majhul tapi ya. Ayyukdo. Ya tetap ya, tidak ada yang berubah. An yukdo. Nah, seperti ini. Kalau misalnya seperti biasa, aduh ini tabrakan ya, lupa. Yaitu yaknusu, maka menjadi apa? An yaknusa. An yaknusa. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya baik, sampai di sini sudah difahami, Bu? Insya Allah. Ya. Nah, an adalah harfun mas. Nah, ini adalah terkait dengan fungsinya ya, nomor 3 ini. Nah, an adalah harfun masdari. Apa itu harfun masdari? Huruf masdar. Ya, huruf masdar ya, tetapi apa di balik itu? Jadi sebenarnya an ini kalau misalnya tidak menggunakan an, maka alangkah baiknya dia itu untuk fi'lul mudhari'nya diubah menjadi apa? Diubah menjadi masdar ya. Seperti itu misalnya nih, tolaba minni an ahfazo malahu. Nah, jadi kalau misalnya an-nya dihilangkan, ya, jadi an ini juga sebagai memiliki fungsi untuk menggantikan peran masdar. Ya. Kalau Berarti misalnya jadinya an-nya kalau nggak pakai an, ya, kalau nggak pakai an maka diubah jadi masdar. yang diubah Gitu jadi ya. masdarnya ayah fadonya tadi apa yang mananya? An ahfazonya diubah. Jadi misalnya tolaba minni hifzu malihi. Nah, gitu ya. Tolaba minni apa? Hifzu malihi. Oh, berarti Ya. dari yang mudorek tadi jadi masdar karena nggak ada an-nya. Ya, betul. Yang awalnya mudori jadi Masdar. masdar. Gitu ya. Nah, itu adalah kalau misalnya memang tidak ingin menggunakan an, maka fi'lul mudori itu menggunakan masdar. Tapi kalau misalnya masdar itu ingin menggunakan an, maka diubah menjadi fi'lul mudori masdarnya. Nah, sebaliknya gitu ya. Terus misalnya uridu an
Ini Juni ini Uridu kan an ajlisa. sedikit bahasanya turun banyak. Uridu an ajlisa alal kursiyi. Nah, kalau misalnya di sini dia tidak ingin menggunakan an, maka menjadi apa? Ajlis, masdarnya apa? Jala saya jelisu. Jalasa ya jilisu jilisan. Julus ya. Julus. Julusun. Nah, itu masdarnya. Maka kalau misalnya an-nya dihilangkan, ajlisannya diubah menjadi masdar. Jadinya uridul julusa. Nah, gitu ya. Uridul julusa alal kursi. Nah, seperti ini Bu ya. Jadi an ini juga memiliki fungsi untuk menggantikan peran apa? Menggantikan peran mas. Nah, Ibu. Hello. Ibu Wasinga. Bu. Maaf Ustaz, lagi ada ini. Ya. Iya gimana Baik. Ustaz? Ya, jadi an ini juga dia memiliki fungsi apa sebagai pengganti daripada peran Masdar. masdar. Ya. Terus lan, dia memiliki fungsi harfu nafyin. Apa itu nafyin? Nafyin itu berarti huruf yang bersifat negatif. Ya kan, tidak itu kan negatif ya. Terus kai, dia memiliki fungsi huruf taklil. Ya. Huruf taklil ini berarti dia fungsinya sama seperti halnya huruf lam. Artinya apa taklil? Yaitu untuk mengungkapkan alasan. Lam juga dia untuk mengungkapkan harfu taklil, yaitu sebagai huruf untuk mengungkapkan alasan. Itu ya. Dan hatta itu berupa huruf harfun goyatin. Apa itu goyatin? Goyatin itu artinya tujuan. Ya. Goyatin itu artinya tujuan. Ya, seperti itu ya. Tadi contohnya apa? Hatta yang jua minal goroki, sampai dia dapat selamat dari tenggelam. Jadi misalnya tujuan dia untuk pergi ke danau itu apa? Itu untuk apa? Tujuannya adalah agar hendak selamat dari tenggelam. Ya, jadi goyah itu artinya tujuan. Baik, sampai di sini ada yang kurang paham? Insya Allah paham Ustaz. Baik, paham ya. Baik, kita lanjutkan. Ini saya hapus. Clear.
Nah, selanjutnya itu yang berkaitan dengan apa? Kalau misalnya sebelumnya kita telah yaitu mempelajari secara saksama yaitu nasbul fi'lil mudori, yaitu untuk menasabkan fi'lil mudori, ya. Nah, pada kini kita akan mempelajari yaitu jazmul fi'lil Mudore. mudori. Apa itu jazm? Sukun. Ya, untuk menjazmkan fi'lil mudori, ya. Yakunul fi'lil mudori majzuman idza sabaqathu adatu jazmin, yaitu fi'lil mudori ini menjadi majzum apabila didahului oleh salah satu ataupun alat-alat ya ataupun huruf-huruf jazm, ya. Nah, bagian daripada alat-alat jazm ataupun huruf-huruf jazm itu ada berapa di sini? Ada tiga. Yaitu ada lam, terus ada la, tapi la-nya itu bersifat larangan. Dan juga lamul amri. Ya, yaitu adalah lam perintah ya. Jadi di sini lamnya itu memiliki fungsi untuk seperti halnya fi'lul amr, ya, yaitu dalam hal apa? Dalam hal perintah. Nah, tetapi lamul amri ini itu hanya dapat dihubungkan dengan fi'lul mudori. Tapi dia berisikan apa? Berisikan perintah. Terus lam artinya apa? Lam itu artinya belum. Ya, lam itu artinya belum. Habis itu la nahiyah artinya la yang bersifat larangan. Jadi lamul amri, lam yang mana di dalamnya terdapat unsur perintah. Nah, di sini lam kita lihat ya. Lam kan tadi belum ya. Dia masuk dalam kategori harfu nafin. Pertama huruf yang bersifat negatif. Terus wajazmin. Jazmin itu berarti huruf jazm. Wa kolbin. Kolbin itu artinya membalikan fakta. Ya. Kayak misalnya ibu sedang menulis surat. Nah, kalau pakai lam itu dia membalikan faktanya menjadi apa? Menjadi belum menulis. Nah, gitu ya. Yang awalnya menulis menjadi belum menulis. Baik, ini minum di sana. Terus dulu Bu, ini mau habis. Bentar. Baik, selanjutnya apa Bu tadi? Ya. Ya, selanjutnya yaitu alamatu jazmil fi'li sahih al-akhir yaitu adalah as-sukun. Jadi tanda daripada dijazmkannya fi'lus sahih al-akhir yaitu fi'lus sahih itu berarti yang ini ya, gak ada huruf ilahnya ya. Nah, itu apa namanya fi'lus sahih al-akhir berarti yaitu yang penting huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Nah, kalau misalnya huruf terakhirnya itu berupa huruf sahih, maka alamatu jazmnya berupa sukun. Ya. Contohnya seperti halnya lam yastati. Ya. Kalau misalnya yadhabu ditambah lam, maka menjadi apa? Lam yadhab. Lam yadhab. Ya. Habis itu
Apalagi misalnya ini yajlisu ditambah lam menjadi apa? Lam yajlis. Lam yajlis. Nah, gitu ya. Yaftahu ditambah lam menjadi apa? Lam yaftah. Lam yaftah. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk terkhusus apa? Fi'lus sohi al-akhir. Sedangkan wa alamatu jazmil fi'lil mu'tal al-akhir, yaitu tanda daripada yaitu apa namanya? Jazmnya fi'lul mu'tal akhir. Apa itu fi'lul mu'tal akhir? Berarti fi'il yang mana huruf terakhirnya adalah huruf ilah. Ya, huruf terakhirnya huruf ilah. Yaitu dengan apa? Hadzfu harfil ilah. Nah, tandanya itu dengan menghapus huruf ilahnya. Ya. Contohnya yaitu yajri. Nah, lalu diawali oleh lam, maka menjadi apa? Menjadi lam yajri. Nah, ya-nya jadi hilang. Ya. Lam yajri. Yang awalnya yajri menjadi lam yajri. Terus litabqa fil bi'ri. Nah, ini artinya apa? Yaitu menetaplah di dalam apa? Di dalam sumur. Ya, ini untuk lamul amr ya. Litabqa fil bi'ri, yang pada awalnya adalah tabqa ya. Yang awalnya dipanjangkan. Tabqa. Nah, seperti ini. Terus karena ada lamul amr, maka yaitu huruf ilahnya dihapus ya. Karena ada apa? Karena ada lamul amr. Nah, di sini Ibu harus membedakan antara apa lamul amr dengan lamul taklil, ya. Taklil. Kalau lamul amr ini dia bermaknakan perintah. Berarti litabqa artinya apa? Bukan untuk menetap ya, tapi artinya menetaplah. Nah, gitu ya. Menetaplah di dalam sumur. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya ya hampir sama ya antara untuk sama apa perintah itu. Ya, coba Ibu bedakan ya. Kalau misalnya perintah tadi apa yang saya katakan, menetaplah di dalam sumur. Tapi kalau misalnya apa namanya lamu taklil itu litabqa fil bi'ri artinya apa? Supaya kamu menetap di dalam sumur. Ya, atau agar kamu menetap di dalam sumur. Beda tidak secara artinya? Secara artinya beda, tapi untuk mengerti artinya bahwa itu perintah, terus kemudian yang itu satunya apa? Litaklil tadi loh Ustaz, untuk membedakan itu misalnya ini apa dari susunan apa namanya? Katanya tadi yang tadi diilangi ilatnya itu berarti lil amri, kalau yang tidak diilangi misalnya nasab berarti lam taklil gitu. Iya, kalau dalam segi perbedaannya itu Ibu melihat kepada alamatnya ya. Kalau misalnya alamatu yaitu dia lamul amar, maka dia majzum ya kan? Tapi kalau misalnya alamatu lamut taklil, dia mansub. Ya. Nah, seperti itu. Terus, kalau biasanya kata perintah itu dia berada di awal kalimat. Ya kan? Tulislah buku. Nah, kalau misalnya menggunakan apa namanya? Misalnya tulislah pelajaran. Kalau misalnya dia menggunakan fi'lul amar,
yaitu bagaimana? Uktub ad-darsa. Tapi kalau misalnya menggunakan fi'lul mudhari yang ada lamul amarnya, maka dia bagaimana? Yaitu litaktub ad-darsa. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yaitu berkaitan lamu ta'lil, ya biasanya dia berada di pertengahan kalimat karena dia kan mengungkapkan alasannya, alasan mengapa mengerjakan pekerjaan itu. Nah, biasanya kalau misalnya mengungkapkan alasan itu harus diungkapkan dulu ya, mengapa dia melakukan itu. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, Bu. Ya. Nah, kiranya jelas nggak? Ya. Ya. Nah, misalnya ini ya, lita beko fil bi'ri. Nah, ini yang berarti kan apa? Lamu ta'lil. Nah, seharusnya dia ada ini dulu ya. Ya, biasanya dia harus ada awalannya dulu. Ya, misalnya ja'a misalnya apa ya? Ja'a as-sariku lita beko fil bi'ri. Ya, telah datang, yaitu seorang pencuri, maka hendak ya agar kamu menetap di dalam sumur. Ya. Nah, yang menjadikan alasan dia itu menetap di dalam sumur apa? Yang menjadikan alasan dia menetap di dalam sumur apa? Ada pencuri. Ada pencuri. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini contoh aja ya, meskipun saya nggak tahu masuk akal enggaknya. Kalau pencuri datang kita menetap di dalam sumur. Kalau pembunuh mungkin ya. Ja'a al-qatilu. Nah, telah datang seorang pembunuh. Maka untuk menghindari itu hendak yaitu menetap di dalam sumur. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang lamu ta'lil itu dia ada ininya dulu ya, yaitu ada penyebabnya dulu mengapa dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya lamul amr itu dapat yaitu disimpan di awal kalimat ya. Awal kalimat ya, seperti itu ya. Nah, baik. Dapat difahami, Bu? Ya, insya Allah. Nah, terus selanjutnya itu ada lam apa di sini? Nahiyah. Artinya apa nahiyah? Artinya Larangan. yaitu berupa larangan. Ini contohnya apa? La tarju. Ya, al-musa'adah min laimin. Maka janganlah kamu berharap ya, di situ terdapat pertolongan dari siapa? Dari laim. Apa itu artinya laim? Bentar ya. Laim artinya adalah orang jahat. Jahat. Ya. Musa'adah itu pertolongan. Ya, pertolongan. Laim juga di sini dikaitkan dengan orang yang kurang ajar. Kurang ajar. Ya, jadi janganlah kamu mengharapkan pertolongan dari orang jahat. Nah, gitu ya. Nah, di sini yaitu dengan apa alamatul fi'li tarjunya ini? Dengan apa, Bu? Dengan hazfu harfil ilah ya, dengan menghapus huruf ilahnya. Yang semestinya yaitu tarju. Nah, harusnya ini ya. Tarju. Semestinya seperti ini.
tarju. Ya. Tapi dikarenakan itu ada la nahiyahnya, maka wawunya dihapus. Jadinya la tarju. Nah, seperti ini ya. Baik. Nah, mungkin bisa ini ya, bisa ini ada latihan sedikit. Nah, misalnya janganlah kamu kabur. Kabur itu misalnya kamu kabur, bahasa Arabnya tahrubu. La tahrub. Nah, maka kalau misalnya di la nahiyah, maka menjadi apa? La tahrub. Tahrub. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Janganlah kamu berlari. Misalnya, jangan-jangan ya, tapi diubah mungkin dengan lam. Kamu belum berlari dari pagi. Misalnya, awalnya tajri, maka diawali huruf lam menjadi apa? Lam tajri. Ya, lam tajri. Ya-nya hilang. Iya, betul. Ya-nya dihilangkan. Nah, terus misalnya lagi yaitu adalah pakai lamul amr, misalnya. Pakai lamul amr. Ya, membeli, ya belilah. Yaitu beli itu bahasa Arabnya misalnya kamu membeli ya. Tashtari. Tashtari. Nah, maka belilah. Nah, dengan lamul amr. Litashtari. Maka bagaimana? Litashtari. Litashtari. Itu ya. Kayaknya hilang. Ya, betul. Baik. Sampai di sini difahami, Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Baik. Ini mana ya? Nih, saya kirim dulu. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke sorof tidak, Bu? Ya. Baik. Bentar ya, Bu ya. Ini Nah, ini dia ya. Nah, kita akan mempelajari apa sekarang? Kita akan mempelajari tentang perkara masdarul marroh sama masdarul hay'ah. Ya. Masdarul marroh sama hay'ah. Apa itu masdarul marroh? Ya. Apa itu masdarul marroh? Masdarul marroh itu artinya adalah kita baca setelah ini ya. Masdarul marroh ismun yadullu ala hudusil fi'li marrotan wahidatan. Jadi masdar marroh itu adalah masdar ya ataupun isem yang menunjukkan terjadinya ya sebuah pekerjaan itu sebanyak satu
Satu kali. Satu kali. Nah, gitu ya. Misalnya doroba, misalnya saya memukul adribu, saya memukul, misalnya saya lagi marah, terus saya pukul pintu. Adribu al-baba dorbatan. Nah, gitu ya. Ya, Adribu al-baba dorbatan. dorbatan. Maka artinya apa ini? Saya memukul pintu satu pukul. Satu pukulan. Satu pukulan. Nah, bisa dipahami? Ya. Nah, gitu ya. Jadi menunjukkan bahwasannya terlaksananya yaitu fiil tersebut itu sebanyak satu kali. Yusogu ismul marroti minal fi'li sulasi ala wazni fa'lah. Nah, jadi ismul marroh ini disigohkan ya untuk fi'lu sulasi. Apa itu fi'lu sulasi? Berarti kata kerja yang terdiri dari tiga huruf. Yaitu dengan wazan apa? Dengan wazan fa'latan. Fa'latun atau fa'latan ya. Nah, ini menjadi apa? Jalsatun ya, berawal dari kata jalasa. Nah, gitu ya. Atau jalsatan. Baik. Yusogu artinya apa, Ustaz? Yusogu itu disigohkan. 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 Disigohkan itu dibentuk atau dipolakan. Oh. Nah, jadi ismul marroh ini ya dari fi'lu sulasi itu dipolakan dengan bentuk apa? Dengan bentuk fa'latun. Nah, gitu ya, atau fa'latan. Itu Bu ya. Ya. Yusogu tadi ini dari apa? Untuk apa? Untuk fi'lu sulasi. Nah, kalau misalnya untuk fi'lun ghairu sulasi ya. Bagaimana yaitu pola daripada masdar marroh daripada fi'lun ghairu sulasi yaitu dengan apa? Biziyadati ta'in marbutotin fi akhiri masdarihi, yaitu dengan tambahan tak marbuto di akhir masdar aslinya. Misalnya istafhama, masdarnya apa? Istifhamatun. Enggak, masdarnya dulu Bu. Istifhamun. Ini masdarnya. Ya. Terus coba ubah menjadi masdar marroh. Maka dari masdarnya ini cukup ditambahkan tak marbuto. Istifhamatan atau tun. Ya, sama aja. Coba ubah yaitu ini ya. Misalnya istaghfaro, ubah menjadi masdar marroh. Istighfarotan. Betul, istighfarotan. Jadi awalnya diubah menjadi masdarnya dulu, istighfarun. Habis itu baru ditambah tak marbuto. Tak marbuto. Gitu ya Bu ya? Ya. Selanjutnya, apabila masdar aslinya, ya ini yang nomor jim ya, yang huruf jim. Apabila masdar aslinya ya untuk kosakata kerja tersebut
itu memang diakhiri oleh huruf ta, muntahiyan bitta, ya seperti apa? Seperti rohmatun, istighosatun, ya. Maka untuk masdar marrohnya itu disifati, ya, ataupun ditambah dengan lafat apa? Dengan lafat wahidah, ya, untuk menyatakan masdar marroh tersebut. Lil wusul ilal masdar marroh, untuk sampai atau untuk menyatakan untuk sampai pada maksud daripada masdar marroh tersebut. Contohnya adalah rohmatun wahidah. Ya. Nah, ini kenapa menggunakan wahidah? Dikarenakan memang masdar aslinya sudah rohmah. Tak marbuto. Ya, jadi tinggal ditambah wahidah. Terus kenapa menggunakan wahidah, istighosatun wahidatun? Karena memang masdar aslinya menggunakan tak marbuto. Ya, maka harus ditambah wahidah. Kecuali kalau memang masdar aslinya itu tidak diakhiri oleh tak diakhiri oleh tak marbuto. Maka untuk menunjukkan itu masdar marroh cukup ditambahkan tak marbuto. Ya, jadi misalnya istighosun menjadi istighosatun. Tapi karena memang aslinya menggunakan tak marbuto, untuk mencapai masdar marrohnya itu maka harus ditambah wahidah. Itu Bu ya. Selanjutnya, nah tadi kita telah mempelajari apa? Masdarul marroh. Ya, sekarang kita akan mempelajari terkait masdarul hay'ah. Itu ya. Apa itu masdarul hay'ah? Masdarul hay'ah. Masdarul hay'ah adalah ismun yadullu ala hadasin mausufin bisifatin, yaitu ism yang menunjukkan ya pada sebuah kejadian ataupun perlakuan, yaitu dengan apa? Dengan disifati sifat tertentu. Istilahnya kalau misalnya masdarul marroh itu untuk mengungkapkan bahwasanya terlaksananya pekerjaan tersebut sebanyak satu kali. Kalau masdarul hay'ah itu untuk menjelaskan keadaan, ya, keadaan ataupun sifat dari pekerjaan tersebut. Ya, sifat atau keadaan dari pekerjaan tersebut. Ya, contohnya, ya, di sini akhi, ini sebenarnya kurang pas. Contohnya misalnya jalasa, ya, sebelum masuk itu apa pola daripada masdarul hay'ah? Polanya adalah fi'latun, ya, polanya adalah fi'latun. Jadi ini ya hanya berbeda sedikit dengan masdarul marroh. Kalau masdarul marroh dia fa'latun atau fa'latan. Kalau masdarul hay'ah fi'latun. Nah, seperti itu ya. Contohnya gimana, Ustaz? Ya, ini kalau contohnya waqafa menjadi apa? Menjadi wikfatun. Nah, tapi ini baik. Ini kalau misalnya dari terjemahnya ya, akhi hasanul wikfah. Itu artinya adalah saudaraku itu merupakan pemberhentian yang baik. Nah, itu kayak gak nyambung Bu ya. Iya. Ya, coba kita membuat kalimat yang nyambung. Jalasa al ulama bi
bi ahsanil jilsati. Nah, gitu ya. Jalasa al ulama'u, ini salah. Al ulama'u bi ahsanil jilsati. Ya, jadi para ulama-ulama itu mereka duduk dengan sebaik-baiknya keadaan duduk. Ya, dengan sebaik-baiknya posisi duduk, dengan sebaik-baiknya ya sifat duduk kayak gitu. Kira-kira ini udah paham belum, Bu? Maksudnya yang sifatnya itu yang ini asalnya misalnya kayak wakofa gitu ya, Ustaz ya. Ya. Wakofa terus kemudian jadi apa? Jadi masdarnya itu wikfatun terus menjadi yang dimaksud sifatnya itu gimana? Apa namanya? Nah, sifatnya itu harus ditambahkan di sebelumnya, ya. Yaitu ditambahkan kayak misalnya wikfah. Nah, sifatnya apa? Hasanu, ya. Jilsah sifatnya apa? Sifatnya ahsanu, ya biasanil jilsah. Bisa di sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya ini menggunakan konsep apa? Menggunakan konsep mudof ilai. Nah, maka masdar hayahnya menjadi mudof ilaihnya. Nah, bisa juga menggunakan konsep na'at man'ut. Misalnya jalasa al ulama bijil satin hasanatin. Nah, seperti ini ya. Bijil satin hasanatin. Jadi para ulama itu mereka duduk dengan keadaan duduk yang baik, yang sopan ya, maksudnya seperti itu. Ya, ini kalau misalnya itu jadi bagaimana ya Mas Darul Hay'a ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk menjelaskan keadaan ataupun kondisi dari fiil tersebut. Nah, tetapi tetap apa? Yaitu keadaan itu harus dijelaskan dengan sebuah sifat. Sifatnya bagaimana? Nah, gitu ya. Sifat ini bisa ditaruh di awal, maksudnya sebelum jilsah, yaitu dengan konsep mudof ilahi, ataupun bisa ditaruh di setelahnya. Dengan konsep apa? Na'at man'ut. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak, Bu? Ya. Baik. Contohnya apa ya? Nah, kalau misalnya ini dorbatun masdarul marroh, kalau misalnya masdarul hayahnya apa dari doroba? Dirbatun. Betul, dirbatun. Nah, misalnya jadiin kalimat ya, adribu, saya memukul pintu dengan pukulan yang keras. Adribu al-baba bisyidati dirbati. Bisyidati dirbati atau bidir batin kadidatin. Nah, seperti ini ya. Bisyiddati dirbati, dengan pukulan keras, dengan kerasnya pukulan, ini menggunakan konsep apa? Bu? Siddati. Mudof ilahi.
Terus bidir batin syadidatin dengan konsep apa? Naat man'ut. Naat man'ut. Ya, tapi yang penting masdarul hay'ah ini adalah wadah untuk menjelaskan yaitu sifat ataupun keadaan dari pekerjaan tersebut. Tetapi tetap harus ditambahi apa? Harus ditambahkan dengan Sifatnya. sifatnya. Itu Bu ya. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Ustaz. Baik. Insya Allah jelas Bu ya. Ya. Baik, saya foto dulu ini. Baik. Kita cukupkan Bu ya. Ya, Ustaz. Baik, kita tutup dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadistauda'naka Tistauda'naka alam tanahu alam tanahu fardudhu ilaina farduhu ilaina indah hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala tunsina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbil alamin. Ini kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu.